Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hazard Analysis Critical Control Point Chicken Nugget. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Asdiana, yang kedua Bimatas Haistia, yang ketiga Cesaria Ikadamayanti, yang keempat Destia Fitriani. Tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah kami kelompok 4 dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Hygiene and Sanitasi. Kami kelompok 4 sangat berharap presentasi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pendengar, dan khususnya para pengusaha makanan, industri makanan olahan, dan juga para pencinta kuliner. Jika terjadi ketidaksempurnaan saat kami melakukan presentasi, kami sangat membuka forum kritik dan saran untuk teman-teman semua. Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP adalah suatu sistem kontrol dalam upaya mencegah terjadinya masalah yang didasarkan atas identifikasi titik-titik kritis di dalam tahapan penanganan dan proses produksi. Nah, di sini kita lihat banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan atau industri jika menerapkan HACCP. Di antaranya yaitu meningkatkan keamanan pada produk yang akan dihasilkan. Yang kedua, mendapatkan kepuasan pelanggan. Contohnya yaitu mengurangi keluhan pada pelanggan nantinya. Yang ketiga, memperbaiki fungsi pengendalian. Yang keempat, mengurangi limbah dan kerusakan produk. Setidaknya kita mengurangi produk-produk yang akan terjadi kerusakan. Tujuan dari penerapan HACCP dalam suatu industri pangan adalah untuk mencegah terjadinya bahaya sehingga dapat dipakai sebagai jaminan mutu pangan guna memenuhi tuntutan konsumen. Di sini dalam menerapkan HACCP itu memenuhi 2 syarat, yaitu Good Manufacturing Practice dan juga Standar Sanitasi Operation Prosedur. Di sini agar HACCP itu dapat berjalan dengan sukses dan seperti yang kita inginkan. HACCP bersifat sebagai sistem pengendalian mutu sejak bahan baku disiapkan sampai produk akhir diproduksi massal dan didistribusikan. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem HACCP akan mendapat risiko komplain karena adanya bahaya pada suatu produk pangan. Selain itu, HACCP juga dapat berfungsi sebagai promosi perdagangan di area pasar global yang memiliki daya saing kompetitif. Nugget ayam atau chicken ayam adalah suatu pangan hasil pengolah daging ayam yang memiliki cita rasa tertentu. Biasanya setiap orang itu pada nugget ayam ditambahkan topping tertentu, contohnya mozzarella, keju, ataupun mayones. Sejarahnya nugget ini ditemukan oleh Robert C. Baker pada tahun 1920. Ia merupakan profesor ilmu pangan di Cornell University. Dalam penyimpanannya, nugget ini memiliki sifat yang unik, yaitu dia harus disimpan di freezer karena dia memiliki sifat yang mudah rusak oleh mikroorganisme. Tahapan dalam kita membuat nugget itu cuma 3. Pertama, penggilingan pada ayam. Yang kedua, pembaluran pada tepung. Yang ketiga yaitu tahap penggorengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cesaria Ikadamayanti. Saya akan membacakan deskripsi produk. Kategori proses pemasakan penuh. Produk chicken nugget atau nugget ayam. Komposisi produk yang ada di nugget ayam. Produk terbuat dari daging ayam, tepung tapioka, tepung roti, bumbu rempah, garam, dan fosfat. Karakteristik produk merupakan produk beku, digoreng atau dimasak sebelum dikonsumsi. Metode pengawetan dengan metode pemasakan yang sempurna, yaitu penggorengan dan pemanggangan oven sampai panas untuk mematangkan produk terpenuhi, kemudian produk dibekukan. Jadi setelah produk itu diolah sebelum menjadi nugget yang
sebelum disajikan itu dipanggang dahulu, lalu setelah dipanggang baru bisa setelah dipanggang, karena itu awalnya kan diolah, nugget ayam itu diolah lalu dipanggang, lalu setelah dipanggang itu kan karena jumlah nugget itu banyak, jadi nggak mungkin kita makan semuanya ya. Jadi setelah itu kita bisa simpan, tapi setelah dipanggang itu di dalam kulkas, lalu kita bisa makan, maksudnya dengan jumlah yang pas, yang menurut kita mau masak berapapun itu, baru digoreng. Jadi gitu, semoga paham ya. Ya, deskripsi produk. Pengemasan primer, kantong plastik PE yang disel. Kemasan sekunder, karton atau kardus. Umur simpanan atau kadaluarsa sekitar 1 tahun pada suhu minus 18 derajat. Kondisi penyimpanan, freezer dengan suhu minus 9 derajat. Produk minus 18 derajat Celcius, maaf. Metode distribusi melalui darat dengan mobil box yang dilengkapi sistem pendingin yang dapat dikontrol dan dikendalikan. Labeling. Label yang tertera pada produk terdiri dari nama komersial produk, merek, nama produsen dan distributor, komposisi bahan, informasi nilai gizi, tanggal kadaluarsa, kode produksi, label halal, dan cara penyajian. Selanjutnya, target pembeli. Target pembeli produk olahan ayam ini bisa dari semua konsumen umum dari semua umur, mulai dari dewasa seperti ibu rumah tangga, remaja, dan anak-anak, karena chicken nugget sangat praktis untuk disajikan. Dan biasanya rata-rata yang menyukai produk ini anak-anak ya, karena maybe rasanya emang enak gitu. Oke, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Destia Fitriani. Saya dari kelompok 2 kelas O. Di sini saya melanjutkan penjelasan mengenai hazard analysis critical control point pada nugget ayam. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian diagram alir. Pada proses penyusunan diagram alir ini dapat disusun dari mulai bahan mentah, kemudian tahap produksi, hingga produk dapat dikemas atau disantap. Di sini kami mengambil contoh proses pembuatan nugget ayam pada industri atau pabrik makanan olahan. Yang pertama ada proses penerimaan. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu penerimaan bahan pengemas, penerimaan daging dan kulit, kemudian penerimaan bahan kering dan minyak goreng. Dilanjutkan proses penyimpanan. Di sini juga dibagi menjadi 3, yaitu penyimpanan bahan pengemas, penyimpanan daging dan kulit, dan penyimpanan bahan kering. Pada proses penyimpanan daging dan kulit dilanjutkan proses tempering daging dan kulit. Di sini proses tempering merupakan proses pemanasan dalam suhu atau titik tertentu. Kemudian dilanjutkan proses penimbangan. Di sini yang ditimbang adalah kulit, kemudian bahan-bahan emulsi, dan bahan-bahan marinasi. Setelah proses penimbangan, dilanjutkan proses grinding atau pengecilan ukuran daging. Kemudian ada pembuatan emulsi, terus dilanjutkan proses blending, yaitu pencampuran semua bahan. Kemudian setelah bahan tercampur, dilakukan proses forming atau pencetakan. Setelah itu coating atau pelapisan, kemudian frying, penggorengan, kemudian pemanggangan atau baking, kemudian dilakukan proses freezing atau pembekuan. Setelah itu dilanjutkan proses pendeteksian logam atau metal detection, dilanjutkan pengemasan atau packaging, dan terakhir ada penyimpanan produk akhir. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu HACCP bahan baku. Yang pertama pada bahan daging dan kulit ayam. Di sini memiliki bahaya M atau bahaya yang disebabkan oleh biologi. Jenis bahayanya mikroba patogen,
Kemudian pencegahannya pemilihan daging ayam yang benar dan memiliki probabilitas medium, tingkat keparahan high, dan signifikansinya signifikan. Kedua adalah bahan tepung, memiliki dua bahaya yaitu biologi dan fisik. Untuk jenis bahaya biologi yaitu kapang dan serangga, kemudian fisik benda asing atau biasanya dapat kemasukan plastik, logam, benang, dan kerikil. Pencegahannya yaitu memilih tepung berkualitas baik dan bersertifikat Good Manufacturing Practice. Untuk mencegah pemasukan atau kemasukan benda asing, kita dapat menempatkan penyimpanan tepung ini di dalam tempat yang aman. Kemudian sama-sama memiliki probabilitas low, kemudian tingkat keparahan untuk bahaya biologi medium dan bahaya fisik low, dan memiliki signifikansi non-signifikan. Kemudian dilanjutkan bahan spicy garlic, hot and spicy, rempah-rempah. Di sini termasuk bahan-bahan kering, memiliki dua bahaya juga, yaitu jenis bahaya kapang serangga dan benda asing. Kemudian pencegahannya mengutamakan kualitas rempah-rempah dan memperhatikan penyimpanan agar tetap terjaga. Memiliki probabilitas low, keparahan juga low, kemudian signifikansi non-signifikan. Dilanjutkan bahan garam, memiliki bahaya fisik yaitu benda asing. Pencegahannya adalah pemilihan garam yang memiliki kualitas dan kandungan yodium di dalamnya dan juga telah memenuhi standar pengemasan yang benar. Kemudian ada minyak nabati, memiliki bahaya kimia, jenis bahayanya free fatty acid atau kandungan asam lemak bebas. Di sini pencegahannya penyimpanan minyak harus sesuai dan baik, simpan minyak pada wadah tertutup, terkena cahaya dan berada di tempat yang sejuk agar kandungan pada minyak tidak mengalami perubahan. Memiliki probabilitas low, kemudian keparahannya medium dan signifikansinya non-signifikan. Dan yang terakhir adalah air, memiliki bahaya biologi yaitu jenis bahaya mikroba patogen E. coli. Kemudian pencegahannya menjaga kestabilan ketersediaan air bersih dari sumber-sumber air dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Memiliki probabilitas medium, kemudian keparahan medium, dan signifikansi non-signifikan. Slide selanjutnya yaitu HACCP proses pembuatan. Yang pertama, tahap proses penerimaan bahan mentah. Di sini bahayanya adalah mikroba patogen dan merupakan CCP. Kemudian penyimpanan bahan mentah, di sini juga bahayanya mikroba patogen dan merupakan CCP. Kemudian proses tempering, bahayanya suhu ruang penyimpanan dan suhu daging dan kulit. Di sini juga CCP. Dilanjutkan pendeteksian logam atau metal detection, bahayanya adalah ada cemaran logam pada produk. Di sini juga CCP. Penyimpanan produk jadi, bahayanya suhu penyimpanan, di sini juga CCP. Kemudian proses sanitasi, bahayanya adalah hygiene karyawan dan peralatan dan ruang produksi. Di sini juga termasuk CCP. Slide selanjutnya kita masuk pada titik kendali kritis. Titik kendali kritis ini merupakan potensi di mana bahaya tersebut dapat dicegah atau dapat dihilangkan hingga pada tingkat yang dapat diterima. Penentuan titik kendali kritis ini dapat menggunakan decision tree. Yang pertama yaitu proses penerimaan bahan mentah. Titik kendali kritis, pastikan bahan-bahan masih fresh atau kemasan tidak rusak. Jika tidak, maka bahan-bahan tersebut dapat basi dan ada benda asing yang masuk. Kemudian proses penyimpanan bahan mentah, pastikan suhu atau temperatur ruang sesuai. Jika suhu tidak sesuai, maka bahan akan mengalami kerusakan. Dilanjutkan proses tempering,
Pastikan suhu atau temperatur ruang sesuai. Jika suhu tidak sesuai, maka tempering kurang maksimal dan bisa membuat bahan rusak. Dilanjutkan pendeteksian logam atau metal detection. Gunakan pendeteksian sesuai standar. Jika tidak, logam akan masuk ke dalam bahan-bahan dan dapat membahayakan tubuh. Kemudian penyimpanan produk jadi, titik kendali kritisnya memastikan suhu ruang, jika tidak, produk tidak akan bertahan lama. Yang terakhir adalah sanitasi, titik kendali kritis, kondisi karyawan, serta alat produksi harus ditinjau, jika tidak dapat membahayakan konsumen juga produsen. Batas kritis dalam proses penerimaan bahan mentah. Batas kritis produk suhu kurang dari negatif 18 oC, tidak ada bau menyimpang, tidak ada benda asing memar, dan darah kemasan tidak rusak. Penyimpanan bahan mentah, daging dan kulit. Bahan kering, produk penyimpanan maksimal 18 Celcius atau 0 Fahrenheit. Tempering, suhu ruang untuk tempering chill room maksimal 2 oC, tidak ada benda asing. Pendeteksi logam, metal detection. Sistem deteksi logam dapat mendeteksi standar yang digunakan 1,5 mm Fe, 2,0 mm non Fe. Penyimpanan produk jadi, suhu penyimpanan maksimal 18 oC atau 0 OF. Sanitasi, setiap kondisi potensial tidak terjamin kebersihannya. Kesimpulan dari presentasi ini, maka kami membuat kesimpulan pada pembuatan olahan daging ayam terutama chicken nugget yang diproduksi oleh industri makanan olahan memiliki tahapan proses produksi yang tidak mudah. Penerapan HACCP sangat diperlukan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya yang mungkin ada. Analisa bahaya dilakukan mulai dari bahan baku, kondisi peralatan, ruangan, hingga proses produksi, kemudian menyusun cara pencegahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi bahaya atau menghilangkan bahaya sampai batas aman. Saran diharapkan kepada setiap industri produk makanan olahan, terutama industri chicken nugget, untuk selalu memperhatikan bahan tahan proses produksi sesuai dengan prosedur yang ada. Setiap industri diharapkan tetap memperhatikan HACCP dan sanitasi pada proses produksi agar dapat meminimalisir bahaya yang dapat mengkontaminasi produk. Konsumen diharapkan lebih cermat dan teliti untuk memilih produk makanan olahan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 memohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack and Rose when you're sunk, only you froze 'cause you gave her your swear.